Halo guys, selamat datang kembali di channel Kucrit Ogeng. Di video kali ini, Kucrit Ogeng akan bercerita tentang seorang 3 sekawan yang terjebak dalam sebuah permainan yang sangat mematikan. Apabila mereka kalah, mereka semua akan mati guys. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang asik bermain game di rumahnya. Pemuda itu bernama Arisu. Terlihat ia sangat kesal ketika ia kalah dalam permainannya. Dan datang adik Arisu yang memperingatkan Arisu bahwa ayahnya tidak akan mencarikan pekerjaan untuk Arisu lagi. Mendengar hal itu membuat Arisu bete dan pergi dari rumahnya. Di tempat lain ada seorang pemuda yang sedang beradu jigong dengan seorang wanita di sebuah warung Pak Mamat. Dan pemuda itu bernama Karube. Di saat lagi asik-asiknya beradu jigong, secara tiba-tiba datanglah pemilik warung dan langsung memukul Karube sampai jatuh. Merasa tak terima, Karube langsung membalas dengan satu bogoman mentah kepada bos itu. Hingga bos itu pingsan guys, yang membuat Karube langsung dipecatnya. Scene berpindah ke tempat lain. Terlihat pemuda bernama Cuto yang sedang mengambil uang di bank. Dan uang tersebut langsung diberikan ke ibunya. Cuto bilang kepada ibunya bahwa ini adalah uang transferan terakhirnya. Dan ternyata Cuto dipecat dari kantornya karena bolos saat bekerja. Kita balik lagi ke Arisu yang sedang chattingan dengan Karube dan Cuto. Arisu bilang kepada mereka berdua untuk berkumpul di tengah kota Tokyo. Dan alhasil mereka bertiga telah berkumpul bersama di tengah kota. Mereka bertiga berbincang-bincang sebentar dan setelah itu mereka bertiga langsung memikirkan nasib mereka bertiga. Dikarenakan sudah bosan, Karube tanpa ancang-ancang langsung menggendong Arisu ke tengah keramaian. Arisu sempat takut karena berbahaya, tapi lama-kelamaan ia menikmati dan bersemangat. Tanpa disadari mereka bertiga sudah berada di tengah jalan. Sontak mereka bertiga kaget dan langsung berlari ke pinggir jalan. Karena ulah mereka membuat para pengendara saling bertabrakan guys. Melihat kejadian itu membuat Polsek Jepang langsung menuju TKP. Tapi beruntungnya mereka bertiga berhasil selamat dengan bersembunyi di toilet umum. Di saat sedang bercanda-canda, tiba-tiba ada orang yang menggedor di pintu toilet mereka. Dan tak berselang lama lampu toilet itu mati. Arisu mencoba mengecek-ngecek keadaan di luar dan mereka bertiga terkejut. Karena keadaan di luar toilet sangat sepi seperti kota mati guys. Dan ternyata film baru dimulai. Di sini terlihat suasana kota sangat sepi. Dan mereka bertiga tidak percaya dengan keadaan seperti ini. Di sini Arisu mencoba memanggil-manggil orang di sekitarnya tapi tidak ada yang nyaut guys. Ternyata Karube dan Cuto juga tidak menemukan orang di sekitar mereka. Dan terpaksa mereka harus tinggal di kota mati tanpa adanya listrik dan lain-lain. Pada malam hari mereka bertiga sedang mengobrol di tengah jalan. Di sini Arisu merasa tidak apa-apa dengan keadaan seperti ini. Dan Cuto pun merasa begitu. Karena dia tidak perlu bekerja atau dimarahi. Bahkan mereka bisa makan sepuasnya. Dan mereka pun tertawa bahagia. Di saat mereka sedang tertawa, tiba-tiba lampu yang berada di gedung belakang mereka menyala sendiri. Mereka terkejut ketika melihat ada sebuah tulisan yang berisi "Selamat datang para pemain-pemain" dan permainan akan dimulai. Melihat tulisan tersebut membuat mereka bertiga bingung guys. Dan tiba-tiba Arisu melihat ada cahaya merah yang berada di belakangnya. Karube merasa bahwa ada orang-orang yang berada di sana. Dan mereka bertiga pun langsung ke arah cahaya merah tersebut. Mereka bertiga berhasil sampai di sebuah gedung. Karena penasaran mereka bertiga langsung masuk ke dalam. Setelah berada di dalam mereka diarahkan ke sebuah ruangan. Lalu mereka bertiga melihat ada sebuah HP di sudut ruangan. Dan di bawah HP tersebut ada tulisan 1 per orang. Dan alhasil mereka mengambil HP tersebut. Ketika mereka bertiga sedang memeriksa HP tersebut, tiba-tiba ada seorang wanita yang entah datangnya dari mana mengejutkan mereka. Lalu wanita itu menghampiri mereka dan memberitahu bahwa mereka harus mengikuti permainan ini. Di saat Arisu mau balik, ia dihadang oleh laser. Dan ternyata ada gadis SMA yang datang dan sekarang ada 3 cowok dan 2 wanita. Lalu HP yang dipegang mereka pun berdering dan memberitahu permainan akan mereka hadapi. Dan permainan itu adalah hidup dan mati. Lalu HP itu juga memberitahu game pertama mereka adalah harus keluar dari gedung itu sampai waktu yang telah ditentukan. Karena mereka tak mau mati, mereka semua harus keluar dari gedung itu juga. Dan batas waktu keluar dari gedung itu hanyalah 2 menit guys. Dan di game pertama mereka harus memilih pintu yang benar. Di sana ada 2 pintu, yaitu pintu hidup dan pintu mati. Di saat sedang berdiskusi, tiba-tiba mereka mencium asap dari bawah lantai yang membuat mereka menjadi batuk-batuk. Karena tidak kuat lagi, wanita SMA tersebut langsung memilih pintu hidup. Tapi tiba-tiba, cewek SMA tersebut langsung terkena laser yang membuatnya harus mati.
Melihat kejadian itu membuat mereka semua kaget dan mereka tidak ada waktu lagi. Mereka semua harus memilih pintu mati dan alhasil mereka semua selamat. Lalu mereka berada di ruangan kedua. Dan di situ mereka bertiga yaitu Arisu, Karube dan wanita tengah berdebat untuk memilih pintu selanjutnya. Karena waktu mulai habis, Arisu memberanikan diri untuk membuka pintu terlebih dahulu. Tapi Arisu tidak berani dan malah Karube yang memberanikan diri menjadi korbannya. Tapi alhasil Karube berhasil selamat. Dan di ruangan ketiga, Karube menyuruh Arisu untuk memberi ide. Karena Arisu sering menyelesaikan sebuah game teka-teki. Tapi Arisu tidak berani karena ini bukan sebuah game. Dan di saat itu terjadilah keributan antara Arisu dan Karube. Setelah mendapat pukulan dari Karube, Arisu pun langsung mendapatkan sebuah ide guys. Dan ia dengan berani langsung membuka pintu mati. Dan alhasil mereka semua selamat. Di ruangan selanjutnya mereka mendapatkan pukulan dari Karube. Arisu langsung menjadi seorang yang jenius dan ia berhasil menyelamatkan mereka dari beberapa ruangan. Di saat sudah sampai di ruangan terakhir, Arisu bingung karena tidak ada pintu di depannya dan seharusnya ada seperti yang digambar guys. Karena kepintarannya bermain video game membuat Arisu menemukan ide. Lalu Arisu meminta rekaman video Chuto dan melihat kejadian gadis SMA tadi. Dan benar saja Arisu menemukan kejanggalan di dalam ruangan itu. Ia melihat tidak ada pintu di dalam ruangan tersebut. Alhasil mereka harus masuk ke pintu hidup dan mereka semua berhasil keluar dari gedung itu. Setelah sampai di luar, HP yang dipegang oleh Arisu berdering dan memberitahu mereka bahwa gamenya telah selesai. Terlihat juga Chuto yang merasa kesakitan karena kakinya terbakar. Lalu wanita itu melihat sebuah meja dan ia melihat ada sebuah kartu yang bergambar 3 keriting. Ketika mereka semua melihat kartu itu, tiba-tiba saja HP mereka berbunyi kembali dan isi pesan itu bahwa mereka akan mendapatkan visa. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang datang menemui mereka berempat. Pria itu bilang bahwa ia tidak ingin melanjutkan permainan itu lagi. Karena permainan ini tidak berujung, bahkan sampai kalian menyelesaikan beberapa kali rintangan. Lalu tiba-tiba pria itu ditembak mati dengan laser. Melihat kejadian itu, wanita itu bilang bahwa ia akan mati ketika visa itu habis. Dan mereka harus menyelesaikan permainan itu sampai habis. Di ending episode terlihat seorang wanita yang sedang melihat pemandangan kota. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu cerita dari Kucerita Geng. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, bolehlah di like, share, subscribe, and komen agar channel ini semakin berkembang dan dapat selalu memberikan alur cerita film-film terbaik nasional maupun internasional. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam KO Kucerita Geng.